Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Bapak pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Setelah kemarin kita membahas sedikit apa itu sejarah kebudayaan Islam, sekarang Bapak akan menceritakan garis besar bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Simak video ini ya. Agama Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Kemudian ditentang oleh masyarakat Mekah, terutama para tokoh orang Quraisy. Pada saat itu mereka menyembah berhala. Islam ditentang, difitnah, hingga orang-orang yang masuk Islam pada saat itu disiksa. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah, Islam diterima oleh masyarakat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Islam dipimpin oleh kekhalifahan para sahabat Nabi Muhammad. Disebut masa Khulafaur Rasyidin. Pada waktu itu, khalifahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan, agama Islam semakin berkembang, terutama di bidang pemerintahan. Pada masa kekhalifahan terbentuklah sistem kalender Hijriyah, Dewan Mal, dan lain-lain. Islam juga semakin berkembang wilayahnya hingga ke Persia, Yerusalem, dan Afrika. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, berdirilah kekhalifahan baru, yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri sekitar 3 abad, terletak di Damaskus yang sekarang menjadi Syria. Setelah Bani Umayyah berdirilah Bani Abbasiyah yang terletak di Irak. Kedua pemerintahan tersebut menggunakan sistem monarki, yaitu turun-temurun. Pada waktu itu Islam semakin pesat berkembang. Wilayah taklukannya sampai ke Eropa, Andalusia, hingga ke Spanyol. Banyak cendekiawan Muslim yang berjasa pada saat itu. Sehingga Islam pun masuk ke daerah Asia. Pada akhirnya Islam masuk ke Indonesia menurut teori pada abad ke-7 dan abad ke-13. Pada abad ke-7, Islam masuk ke Indonesia melalui utusan pada masa kekhalifahan waktu itu. Sedangkan pada abad ke-13, Islam masuk melalui jalur perdagangan Gujarat, India. Sebelum agama Islam, agama Hindu dan Buddha sudah terlebih dahulu berkembang di Indonesia. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, perkembangannya begitu cepat. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-12. Faktor perkembangan agama Islam di Indonesia karena yang pertama, syarat seorang masuk Islam sangatlah sederhana. Yang kedua, ritual ibadah yang sederhana. Tidak ada kasta dalam agama Islam. Derajat manusia dilihat dari amal perbuatannya. Selanjutnya, konsep ketuhanan yang menarik, yang hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penyebaran dengan damai. Tidak ada paksaan dalam Islam, juga memiliki semangat dakwah Muslim. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak terlepas dari peranan para wali. Para wali yang berjumlah 9 ini bertindak sebagai juru dakwah, penyebar, dan perintis agama di Indonesia. Wali Songo yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau biasa disebut Sunan Gresik. Dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali yang pertama di antara para wali Songo lainnya. Beberapa versi Babad menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo. Sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur.
dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Dalam dakwahnya, pertama-tama Sunan Gresik mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Selain berdakwah, aktivitas yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Sunan Gresik kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Demikianlah cerita singkat perjalanan agama Islam masuk ke Indonesia dan juga penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Kemudian kalian kerjakan soal yang terdapat pada materi Sunan Gresik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.